Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 501 tak terkalahkan di darat Behemoth. Mei Gongzi juga membawakan mereka berita, yaitu, dalam kompetisi individu hari ini, 15 pemain memilih untuk pensiun sebelum kompetisi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di Ancestral Court Classic. Bahkan jika kamu kalah dalam permainan, kamu harus kalah di lapangan. Mengaku kalah jelas bukan sesuatu yang akan dipilih dengan mudah oleh klan monster dan klan roh. Namun berbeda dengan tahun ini, selain kompetisi individu tahun ini juga ada kompetisi ganda. Hadiah dari kompetisi ganda bahkan lebih murah hati daripada kompetisi individu. Oleh karena itu, dalam hal berpartisipasi dalam kompetisi individu dan kompetisi ganda pada saat yang sama dan semua kualifikasi, ketika datang ke babak ini, perlu untuk fokus padanya. Tidak banyak orang yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi individu dan kompetisi ganda pada saat yang sama, dan dapat terus maju dengan mudah. Lagi pula, di setiap pertandingan, tidak peduli di sisi mana, akan ada musuh yang kuat dan akan sulit untuk bergerak maju. Oleh karena itu, di babak ini, beberapa pemain yang mengira mereka lebih mungkin untuk maju dalam kompetisi ganda menyerah pada kompetisi individu. Tentu saja, ada juga mitra yang cedera dalam kompetisi ganda, atau yang menyerah pada kompetisi ganda dan fokus pada kompetisi individu jika ada masalah dengan kombinasi. Tapi relatif berbicara, mantan akan lebih. Hari ini, 15 pemain yang berpartisipasi dalam kompetisi individu menyerah kompetisi. Tang San dan yang lainnya juga memiliki pemain yang menyerah pada kompetisi. Ini adalah berita yang baru diketahui Tang San ketika giliran kelompok ketiga untuk bersaing. Dengan kata lain, di grup mereka, hanya ada 4 pemain yang tersisa, dan dia hanya membutuhkan 2 putaran lagi untuk maju ke final. Kurang 1 pertandingan, tentu saja, adalah hal yang bagus. Dan akhirnya akan ada waktu untuk istirahat. Dari sisi duo, meskipun jumlah peserta lebih banyak daripada kompetisi individu, karena ini adalah tim duo, akan ada lebih sedikit pertandingan, sudah dipastikan jika mereka memenangkan 2 pertandingan lagi, mereka akan masuk ke babak final 16 besar. Selama kamu memasuki final, kamu akan dihargai, dan kamu juga akan memiliki kesempatan untuk diakui oleh kaisar dan diberi token. Sedangkan untuk peringkat yang lebih tinggi, keberuntungan sebenarnya tidak lagi berperan besar, mereka yang bisa masuk final harus menjadi powerhouse teratas dari klan monster dan klan roh hari ini. Tang San juga melihat lawan yang akan dia hadapi di ruang tunggu. Salah satu dari 3 kontestan dalam grup ketiga sudah tidak asing lagi, ini adalah salah satu yang pernah aku lihat di babak pertama sebelumnya tetapi belum pernah aku temui sejauh ini. Dan ronde ini, menurut tebakan Tang San, dia seharusnya tidak menghadapi yang ini, karena yang ini mungkin yang terlemah di antara 4 pemain yang tersisa di grup ketiga. Adapun 2 kontestan lainnya, 1 dari keluarga roh dan 1 dari keluarga monster. Jika Tang San harus memilih, dia sekarang lebih suka bertemu dengan pemain ras roh terlebih dahulu, ini akan bermanfaat bagi dirinya sendiri untuk meningkatkan merek garis keturunan Kaisar Perak Biru. Dengan keadaan Kaisar Perak Biru saat ini ditambah Yin dan Yang Qi, itu seharusnya sudah memenuhi syarat untuk melahap garis keturunan tingkat pertama. Tentu saja, premisnya tidak bisa Yin dan Yang. Di atas panggung, keberuntungannya masih sama buruknya. Dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia bertemu dengan lawan dari klan monster, tetapi orang kuat lainnya dari klan monster. Ketika Tang San melihat lawannya sebelumnya, dia tahu bahwa dia mungkin akan mendapat masalah lagi kali ini. Dia sangat curiga bahwa kelompok ketiga mereka adalah kelompok kematian itu sendiri. Mengapa lawannya lebih kuat dari yang lain, apalagi kekuatan, klan semacam ini saja sangat kuat dan sulit untuk dihadapi. Di panggung kompetisi, berdiri di kejauhan, adalah kontestan monster yang terlihat seperti manusia. Orang ini tingginya sekitar 2 meter, dengan rambut coklat pendek seperti jarum baja, kulit gelap dan tembus pandang, sepertinya tidak ada kelebihan lemak di tubuhnya, lengan telanjang, memperlihatkan potongan otot seperti batu. Dari luar, orang ini jelas merupakan manusia yang kuat. Tapi Tang San tahu betul bahwa mampu terlihat seperti manusia akan membuktikan bahwa kekuatan orang ini harus menjadi garis keturunan tingkat pertama. Sama seperti Sunflower Essence yang dia hadapi hari itu. Dan yang ada di depannya, murni dari sudut pandang momentum dan ketenangan, memberinya tekanan yang tidak kalah dengan esensi bunga liang sebelumnya.
Bahkan secara signifikan lebih kuat dari monster roh lain dari keluarga ini. Dengan kata lain, pertandingan ini kemungkinan akan menjadi pertandingan yang lebih sulit baginya di dua pertandingan tersisa di grup ketiga. Tentu saja, jika yang ini hilang, tidak akan ada yang berikutnya. Meskipun aku tidak berencana untuk difavoritkan oleh keberuntungan di babak penyisihan grup, tetapi selalu sangat buruk, bukankah sepertinya itu tidak terlalu bagus? Tang San menatap langit, dia ingin bertanya ke langit, apakah keberuntungan hariannya habis selama pelelangan besar? Permainan dimulai. Pada saat ini, wasit secara resmi mengumumkan dimulainya permainan. Pria kuat di sisi yang berlawanan mengguncang tangannya pada saat yang sama, dan dalam sekejap, kukunya tiba-tiba muncul dan menjadi lebih panjang, berubah menjadi bilah tajam yang panjangnya lebih dari 1 kaki. Permukaan kulit juga benar-benar berubah menjadi emas gelap. Sosok itu tidak berubah, tetapi kekuatan ledakan meledak, tetapi lapisan perak halus dan retakan hitam dapat terlihat samar-samar di sekitar tubuhnya. Ini. Tang San benar-benar berpengetahuan luas, jadi dia bisa melihat sekilas bagaimana keadaan pihak lain disebabkan. Itu jelas merupakan tanda bahwa kekuatannya sendiri terlalu kuat, yang orang ini adalah pemilik kekuatan tertinggi, dan dia juga memiliki kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Dia tahu asal-usul pihak lain. Tak terkalahkan di darat, Behemoth, keturunan Kaisar Iblis yang menempati peringkat keempat di klan monster. Ini juga mungkin lawan paling kuat yang pernah dihadapi Tang San sejauh ini dalam hal kekuatan tempur murni. Di antara peringkat Kaisar Iblis besar, Kaisar Iblis pemisah surgawi berada di peringkat keempat, dan satu-satunya yang dapat peringkat di depannya adalah Kaisar Iblis Kristal yang Maha Kuasa, Kaisar Iblis Tianhu, dan Surga Pembakaran Abadi dan Iblis Abadi. Hanya 3 kaisar. 3 ras tersebut adalah Crystal Dragon, Nine-Tailed Sky Fox dan Undead Phoenix. Dapat dilihat betapa kuatnya Kaisar Iblis Pemisah Langit. Raja Iblis Pemecah Langit juga berperingkat di atas Raja Iblis Mammoth, dan dia adalah Feng Hao Douluo teratas. Selain itu, terlepas dari kekuatan tempur Kaisar Iblis Tianhu, itu bahkan bisa berada di peringkat 3 besar. Tidak banyak orang di klan Behemoth, tetapi seluruh ras jelas merupakan eksistensi teratas di Kekaisaran Tianyu. Ini adalah ras yang menakutkan yang benar-benar dapat menantang naga dan phoenix. Gelar tak terkalahkan di darat tidak hanya disebut sambil lalu. Hanya di tanah, baik naga maupun phoenix bukanlah lawan mereka. Dalam 3 pertandingan grup ini, Tang San masing-masing menghadapi Golden Mammoth dan Scorching Sunflower Essences. Pada saat ini, ia juga bertemu dengan Behemoth-Behemoth, keturunan Kaisar Iblis Pemisah Surga. Tidak ada yang beruntung. Jika dalam kompetisi tahun ini, sebuah grup dengan nasib buruk dipilih, dia mungkin akan menjadi yang terbaik. Dan pada saat ini, lawannya, pembangkit tenaga klan binatang raksasa Bimen, tidak tampak santai, menatap Tang San dengan ekspresi serius yang sama, dengan sedikit ketakutan. Apakah itu klan Mammoth Emas atau klan esensi bunga matahari terik, mereka semua adalah makhluk pada level yang sama, dan telapak tangan Tang San benar-benar meninggalkan kesan mendalam pada lawan-lawannya. Mammoth Emas harus berlutut di bawah telapak tangan yang halus, dan buaya waktu langsung tewas oleh telapak tangannya. Meskipun Feng Hao Douluo dari klan binatang raksasa Bimen di depannya sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dia tidak berpikir bahwa dia akan lebih kuat dari Mammoth Emas dalam hal pertahanan saja. Memegang dis teleportasi di tangannya, Tang San tidak secara langsung mengaktifkan teleportasi kali ini, lampu pijar muncul kembali, dan pada saat yang sama, dia telah mengeluarkan Skybreaker di tangan kanannya. Mata pemain ras binatang raksasa Bimen tiba-tiba menyala dengan niat bertarung. Saat berikutnya, itu sudah melangkah ke arah Tang San, lapisan lingkaran cahaya kuning menyala dari seluruh tubuh, dan cakar tajam di jari-jarinya bahkan lebih. Sebuah pisau yang panjangnya beberapa kaki meledak. Pada saat ini, jelas bukan keberadaan yang merangsang garis keturunan. Alasan mengapa raksasa Behemoth disebut raksasa secara alami adalah keberadaan yang sangat kokoh. Raksasa Bimen atas bisa lebih dari 2 tahun tingginya. 10 meter, dan tingginya berjarak 10 meter setelah dewasa. Baik itu kekuatan, kecepatan, ledakan, semuanya sangat kuat. Soul Land 5 Chapter 502 Lawan yang menakutkan. Pemain klan binatang raksasa Behemoth memilih untuk menghadapi Tang San dalam bentuk manusia, yang jelas bukan keadaan terkuatnya, tetapi bentuk manusia memiliki keuntungan. Dalam keadaan humanoid, tubuh lebih kecil dan lebih fleksibel. Setelah Behemoth muncul, tindakannya akan melambat, dan menghadapi Tang San, yang agility, akan menderita dalam pertempuran jarak dekat. Telapak tangan Tang San, dia tidak berpikir dia pasti akan mampu menahannya,
bahkan jika pertahanan Behemoth sudah menjadi salah satu yang terbaik. Jadi, setelah mengetahui bahwa lawannya adalah Tang San, dia memutuskan untuk menggunakan bentuk manusia untuk menghadapi musuh, dan kekuatan tubuh akan sedikit lemah, tetapi ia yakin akan kemampuan kecepatan dan reaksinya. Jarak antara kedua belah pihak dipersingkat secara instan, dan pemain klan binatang raksasa Behemoth juga tidak punya pilihan. Klannya pandai bertarung jarak dekat. Jika tidak, dia benar-benar tidak mau bertarung jarak dekat dengan pemain yang sangat eksplosif ini. Kaki kirinya menginjak tanah dengan keras, dan saat berikutnya, raksasa Bimen naik ke udara, kekuatan super eksplosifnya mendorong tubuhnya seperti bola meriam dan terbang lurus ke arah Tang San. Cahaya perak berkedip di Tang San, dan bulu transmisi bersemangat, tetapi tidak ditransfer ke sisi lain panggung, tetapi kembali. Dia muncul di tepi panggung belakang. Pada saat yang sama, palu pemecah langit di tangannya terbang keluar, masih menggunakan teknik kontrol palu meteor, pegangan palu terhubung ke Kaisar Perak Biru, menggambar busur, melewati bilah cahaya yang luas, dan bahkan di udara. Membelok di sudut, dia bergegas langsung ke wajah pemain raksasa Behemoth. Pemain Behemoth mendarat dengan keras, meninggalkan jurang yang panjang di tanah. Dia tidak melihat palu, tangan kirinya, 5 lengan, pemandangan ajaib, 5 lengan ini benar-benar mandek di udara. Break hammer dan jeda bertabrakan dengan 5 lengan di udara, dibombardir, dan palu itu memantul. Pada saat ini, tangan kanannya melambai, dan 5 lengan keluar. Kali ini, itu adalah Kaisar Biru dan Perak yang terhubung dengan palu. Biarkan aroma stagnan di udara, dinamai darah-darah, dan dikultivasikan sendiri untuk mencapai tingkat yang kuat, dan kekuatan darah juga kuat untuk mengembun secara in vitro. Dengan satu pukulan ini saja, Tang San menilai bahwa pria di depannya mungkin adalah lawan terkuat yang pernah dia temui di pengadilan klasik ancestral. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa murid langsung dari Raja Iblis Besar di depannya adalah pemain benih sejati dari kelompok mereka, dan dia bertekad untuk dapat lolos dari grup dalam penilaian internal pengadilan leluhur. Tang San memantul pada saat palu, dan pergelangan tangannya berbalik, dan Kaisar Biru dan Perak dengan cepat kembali. Namun, lokasi yang dipilih oleh pemain Bimen Momo dihitung, dan bilahnya besar, berlubang dihindari. Puf-puf. Kaisar Perak Biru langsung dipotong menjadi beberapa bagian. Untungnya, palu pemecah langit digerakkan, di bawah pengaruh inersia. Masih terbang kembali ke Tang San. Saat dia memegang Skybreaking Hammer, Tang San sudah mulai berteleportasi lagi. Kali ini dia berteleportasi langsung ke lokasi di mana pemain Behemoth Giant Beast Rache ketika mereka pertama kali muncul di lapangan. Menilai dari pertarungan sebelumnya, Tang San sudah mengerti bahwa tanpa menggunakan akal sehatnya, dia tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawannya secara langsung. Serangan dan pertahanan orang ini terlalu kuat. Cakar Behemoth bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan sekarang. Sebagai ganti kucing besar dengan liger dan gangster emas, dia mungkin bisa menghadapi Behemoth secara langsung, tetapi dia hanya puncak Orde 8 sekarang, dan dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Lawan seperti itu benar-benar rumit. Jika dia ingin menang, aku khawatir dia harus menemukan cara lain. Jelas tidak mungkin untuk tidak mengekspos kemampuan sendiri sama sekali. Tang San menghela nafas tanpa daya, matanya menyala, dan cahaya keemasan samar mengalir, dan pada saat berikutnya, sepasang sayap emas di punggungnya tiba-tiba terentang. Di tribun, Cheng Zicheng tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap lebar ketika dia melihat pemandangan ini, dan berseru, "Perubahan Jinpeng." Dia tidak pernah tahu bahwa Tang San akan mengubah Jinpeng juga. Bagaimana mungkin ini adalah satu-satunya pikiran di benaknya saat ini? Garis keturunan macam apa dia? Untuk ini, semua orang sudah lama agak kabur. Ketika dia pertama kali tiba, Tang San adalah serigala angin, tetapi kemudian, dia tampaknya tidak menggunakan kemampuan yang berhubungan dengan serigala angin. Dan pada saat ini, dia benar-benar menunjukkan sayap Jinpeng, bagaimana mungkin Cheng Zicheng dan mitra lainnya tidak terkejut. Dalam pertempuran sebelumnya, Tang San selalu menunjukkan geng emas liger, yang juga diakui sebagai garis keturunan yang kuat. Pada saat ini, dia menunjukkan perubahan Jinpeng, yang tidak diragukan lagi merupakan garis keturunan keduanya. Manusia berdarah ganda, inilah poin yang membuat semua penonton terkejut. Garis keturunan ganda tidak terlalu langka di benua Falan, tetapi secara umum, garis keturunan ganda berarti bahwa kedua garis keturunan akan lebih tipis, dan sangat sedikit dua garis keturunan yang sangat kuat, kecuali jika itu adalah warisan yang sangat kuat yang menghasilkan mutasi.
Ada juga dua jenis garis keturunan yang saling mempengaruhi untuk menghasilkan mutasi, tetapi sebagian besar hasil setelah mutasi adalah kegagalan. Bahkan bisa menyebabkan kematian dini. Ada juga kasus yang berhasil, seperti Tianyang Tianjing Huang, Diin Tianjing Huang. Di antara semua populasi, tingkat keberhasilan fusi darah suku roh relatif tinggi. Dengan ciri-ciri roh dan monster yang bisa dicangkokkan, fusi akan lebih mudah. Untuk klan monster, memiliki dua garis keturunan sekaligus, sangat mungkin akan terjadi konflik garis keturunan seperti Liger. Pada saat ini, Tang San sudah menunjukkan kemampuan garis keturunan kedua, dan jelas bahwa kedua garis keturunan itu hidup berdampingan dan tidak bertentangan satu sama lain. Aduh, cahaya emas putih menyala dari punggung Tang San, diikuti oleh cahaya putih dan bayangan Liger besar, meledak dengan raungan yang memekakkan telinga. Liger, perubahan Liger. Ditambah dengan transformasi Jinpeng, ini jelas merupakan kemampuan untuk menampilkan dua garis keturunan pada saat yang bersamaan. Jika tidak ada kucing besar di game ini, aku khawatir tidak ada yang akan mengenali Liger. Tetapi kemampuan yang sama, kucing besar digunakan di game pertama, dan memiliki garis keturunan yang kuat untuk lawan yang juga kuat represi. Permainan masih berlangsung, dan aku tidak bisa meminta kucing besar untuk memverifikasinya, tetapi di dalam istana leluhur, sebenarnya ada gejolak, terutama di dalam singa dan harimau. Mereka tidak bodoh. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa prajurit Liger telah memecahkan masalah ledakan impuls darah, dan membuat garis darah benar-benar bergabung, melahirkan garis darah baru dan kuat. Dan mungkin itu garis darah tingkat pertama. Hal ini menyebabkan banyak suara yang berbeda muncul di dalam klan singa dan klan harimau. Terutama setelah kucing besar itu menggunakan kekuatannya sendiri yang kuat untuk menghancurkan mamut emas dan mengalahkannya, pada dasarnya dipastikan bahwa dia adalah keturunan kelas 1. Pada saat ini transformasi Liger yang sama muncul lagi di Tang San, yang sepertinya berarti bahwa dia pernah menjadi pengikut manusia dari keluarga Liger. Bahkan jika penyelidikan nanti, hanya akan ditemukan bahwa Tang San dan kucing besar mendaftar dan keduanya sangat dekat. Solen 5 Chapter 503 Transformasi Jinpeng dan Liger. Namun, bagaimana dengan sayap yang panjang? Itulah ciri-ciri keluarga burung dapeng yang bersayap emas. Liger dan harimau memiliki sayap. Ini benar-benar aneh, dan ini adalah kombinasi dari dua garis keturunan, dan tampaknya tidak ada konflik. Kekuatan manusia ini untuk bisa sampai ke titik ini memang luar biasa. Jika dia bisa memilih, Tang San pasti tidak akan mau menunjukkan kemampuan dari dua garis keturunan di depan umum. Tapi lawannya terlalu kuat, jika perubahan Jinpeng tidak diekspos, dia kemungkinan akan mengekspos garis keturunan lainnya. Kemampuan teleportasi luar angkasa dari transformasi merak dapat digunakan sesekali di bawah penutup dis teleportasi. Jika digunakan terus-menerus, bukankah itu akan mengungkapkan bahwa dia masih memiliki transformasi merak? Jika dis teleportasi dipelajari lebih lanjut di masa depan, semuanya akan menemukan bahwa hal ini tidak mungkin untuk mengirimkan terus-menerus. Kontrol waktu perubahan waktu lebih jelas. Adapun bidang baik dan buruk, itu tidak dapat digunakan di medan perang, yang paling perlu dia sembunyikan adalah perubahan Tianhu. Untungnya, Kaisar Perak Biru menjelaskan, dapat dikatakan bahwa itu adalah metode aplikasi khusus tanaman, selama tidak banyak digunakan, itu tidak akan diperhatikan. Karena Kaisar Perak Biru tidak memiliki kemampuan yang kuat. Selain itu, binatang behemoth dikenal sebagai yang terkuat di daratan. Jadi untuk mengalahkannya dan menahannya, tidak cukup hanya mengandalkan kecepatan di darat. Kamu adalah yang terkuat di darat, maka aku akan memiliki sayap di punggungku, mari kita terbang ke darat. Oleh karena itu, setelah berpikir sebentar, Tang San memutuskan untuk menggunakan transformasi Jinpeng, menggunakan sayap Jinpeng untuk membantu Liger Jingang untuk bertarung melawan lawan. Ada orang yang memiliki dua garis keturunan pada saat yang sama. Jumlah manusia sangat besar, dan bukan tidak mungkin orang spesial dengan dua garis keturunan muncul. Selain itu, Mei Gongzi juga memiliki dua garis keturunan. Jika dia memasuki final nanti, dia mungkin tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa dia memiliki dua garis keturunan. Jika Mei Gongzi tidak datang kali ini, Tang San tidak akan melakukannya. Masalahnya adalah mengandalkan geng emas Liger untuk bertarung, dan jika dia kalah, dia kalah. Tapi Mei Gongzi ada di sini, dan dia ingin mengawalnya. Kemenangan ini akan sangat membantu Mei Gongzi untuk mewarisi posisi patriark klan monster merak di masa depan. Setelah mendapat persetujuan dari istana leluhur, dia bisa kembali mewarisi tahta. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Raja Iblis Merak membawanya ke kompetisi. Tang San tidak tahu kartu truf apa yang dimiliki Mei Gongzi,
Tetapi jika pemain kuat seperti ini memasuki final dan bertemu Mei Gongzi, itu pasti akan menyebabkan banyak masalah baginya. Hal yang sama berlaku untuk kucing besar. Karena itu, setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia masih percaya bahwa dia harus mengalahkan lawannya. Terlebih lagi, berbagai garis keturunannya telah terungkap ketika dia menghadapi ujian Kaisar Iblis Kristal. Kehadiran Mei Gongzi berarti dia bisa mengeluarkan 3 token yang disetujui oleh Kaisar Iblis pada saat yang sama, Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Kamu tidak perlu mengeluarkan token itu, token Kaisar Iblis Kristal saja sudah cukup untuk mengejutkan para pahlawan. Setidaknya dari sudut pandang saat ini, Kaisar Iblis Kristal tidak memiliki kebencian terhadap dirinya sendiri, dan Jingjing telah memberikan tekanan, tetapi dengan cara yang sama, selama Jingjing masih di sisinya, itu berarti bahwa Kaisar Iblis Kristal aktif. Istana leluhur sampai batas tertentu, dan jagalah dia. Oleh karena itu, setelah pertimbangan yang komprehensif, Tang San memutuskan untuk mengungkapkan perubahan Jinpengnya. Tidak hanya mitra Akademi Redemption Organization yang terkejut melihat adegan ini, tetapi kucing besar itu juga melebarkan matanya, tetapi dia lebih iri. Tang San bisa terbang. Taktik seperti itu memiliki lompatan kualitatif. Dia tidak terkejut sama sekali tentang transformasi Tang San menjadi liger. Dapat dikatakan bahwa Tang San menciptakan geng emas singa dan harimau. Tanpa Tang San, liger masih diganggu oleh konflik garis keturunan. Tang San selalu misterius bagi kucing besar. Meskipun Tang San adalah manusia, kucing besar tidak pernah melihatnya sebagai manusia biasa. Tang San selalu mampu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Dia hanyalah penyelamat liger. Yang paling tenang adalah Mei Gongzi. Ketika dia pertama kali bertemu Ashura, dia tahu bahwa dia memiliki banyak garis keturunan, dan dia juga memiliki 2 garis keturunan tingkat pertama yang kuat. Mendengar seruan dari kursi penonton, Mei Gongzi tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan menyemangatinya secara diam-diam. Di panggung kompetisi, pemain behemoth yang berbalik tiba-tiba melihat sayap emas di belakang punggung Tang San, dan mau tidak mau melebarkan matanya, lupa melanjutkan serangannya. Darah ganda. Pemain ini adalah pemimpin generasi muda dari klan binatang raksasa Bimen. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Tang San tidak menunjukkan kemampuan garis keturunan tunggal saat ini? Memang ada Jawin Tiger, tapi Jackwing Tiger adalah monster beast, bukan monster, dan berapa tingkat garis keturunan Jackwing Tiger, kemampuan Tang San untuk berpartisipasi dalam kompetisi berarti setidaknya ada garis keturunan tingkat kedua. Ini jelas merupakan hasil peleburan kedua pembuluh darah. Auman liger itu, bahkan garis keturunannya tampak bergetar, meskipun tidak menekannya, itu masih membuatnya tertegun sejenak. Kedua belah pihak saling berhadapan, dan suasana menjadi jelas lebih berat. Otot-otot di tubuh pemain behemoth sedikit membengkak, dan dia hampir tidak bisa mengendalikan emosinya, jadi dia menunjukkan tubuhnya secara langsung. Tapi dia masih mengendalikannya dengan paksa. Pihak lain memiliki susunan teleportasi, dan bentuk tubuhnya fleksibel, dan dia masih bisa terbang sekarang. Bukankah lebih mudah baginya untuk didekati jika dia tumbuh lebih besar? Jangan biarkan Tang San mendekat, ini adalah rencana pertempuran yang dia buat untuk dirinya sendiri sebelum pertandingan dimulai. Setelah didekati, masalahnya besar. Sayap emas mengepak di belakangnya, dan Tang San bergegas langsung ke udara. Melonjak hingga 90.000 mil, dalam hal kemampuan terbang, burung dapur bersayap emas menempati urutan pertama di antara semua monster terbang, dan garis keturunan tingkat kedua berasal dari ini. Terbang ke udara, mata Tang San jelas menjadi lebih cerah. Semua penonton, termasuk VIP, berada di kakinya saat ini. Dia telah merasakan perasaan berada di atas orang lain berkali-kali dalam kehidupan sebelumnya, tetapi dalam kehidupan ini, itu adalah pertama kalinya. Ini adalah pengadilan leluhur, inti sebenarnya dari benua Falan, dan ini adalah ruang terlarang. Hanya turnamen elit pengadilan leluhur yang dikecualikan dari aturan ini. Pada saat ini, merasakan aura pegunungan suci di sekitarnya dan Feng Hao Dulu yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, Tang San menarik napas dalam-dalam dan berkata diam-diam, suatu hari, aku akan berdiri di puncak plain ini. Ciptakan ruang hidup yang cukup bagi umat manusia. Pada saat berikutnya, dia mengubah arahnya dan meningkatkan kecepatannya secara ekstrim. Seperti benang emas, dia turun dari langit, langsung menuju pemain behemoth dan menukik menjauh. Di kursi penonton, Cheng Zichen menahan napas dan menatap Tang San dengan seluruh perhatiannya. Sebagai pendukung transformasi Jinpeng, dia terkejut. Yang paling ingin dia lihat adalah penggunaan transformasi Jinpeng oleh Tang San di medan perang. Dia selalu yakin dengan Tang San, penampilan Tang San telah sangat meningkatkan kekuatannya,
dan sekarang Jinpeng Cloak Slash-nya telah mencapai tingkat yang sangat mahir. Jadi bagaimana dengan Tang San? Apakah ini yang ingin dia gunakan? Merasakan tekanan kuat yang datang dari udara, darah para pemain raksasa Bimen mendidih, matanya tiba-tiba berubah menjadi merah darah, dan bahkan cahaya kuning di sekitar tubuhnya berubah warna. Haus darah. Ini adalah bakat garis keturunan dari raksasa Bimen. Dalam keadaan haus darah, kekuatan tempur mereka akan sangat meningkat, tetapi mereka masih bisa tetap tenang. Disinilah mereka paling kuat. Meskipun ada beberapa efek samping di belakang, beberapa lawan dapat bertahan sampai saat efek samping terjadi. Ledakan. Gelombang udara berwarna merah darah bergulung, dan 10 lampu bilah tiba-tiba muncul, dan jaring lampu berwarna merah darah digariskan di udara, setiap cahaya bilah panjangnya puluhan meter, membelah langit. Jaring ringan itu seperti jaring besar untuk menangkap burung, langsung menuju Tang San. Kekuatan pukulan ini sebanding dengan kekuatan paling besar tingkat Raja Iblis biasa. Ini adalah level serangan sejati yang terkuat di darat. Cahaya emas putih menyala di Tang San, kekuatan tolak meledak. Tang San tidak mencoba untuk melahap kekuatan garis keturunan lawan. Bahkan jika dia bisa melahap kekuatan garis keturunan binatang raksasa Behemoth, itu pasti akan memiliki dampak kekerasan ketika memasuki tubuh, menyebabkan tubuh Tang San kehilangan kendali. Oleh karena itu, saat ini, Tang San hanya menggunakan tolak dan tidak digunakan menelan. Soul Land 5 Chapter 504 Claw Blade Storm. Cahaya keemasan berkedip dan berkedip di udara, melewati cahaya bilah yang dipenuhi langit dalam rute yang sangat aneh. Detik berikutnya, dia berada di depan pemain raksasa Bimen. Rambut pemain ras binatang raksasa Bimen berdiri di sekujur tubuhnya, dan rasa krisis yang kuat melanda. Dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras, disertai dengan raungan keras. Lampu merah meledak, dan dengan tubuhnya sebagai pusat, melompat 10 meter, menutupi area yang luas di sekelilingnya. Perang menginjak-injak bukanlah kemampuan eksklusif mamut emas. Raksasa-raksasa juga memilikinya. Terutama dalam keadaan haus darah, menginjak-injak perang adalah keterampilan terkuat untuk perlindungan tubuh. Lampu merah mengenai, tetapi benang emas berbelok di sudut dan terbang secara diagonal tepat sebelum lampu merah menyerang tubuhnya. Pemain klan binatang raksasa Bimen meraihnya dengan cakarnya, dan lampu pedang berwarna darah mengejar benang emas. Namun, benang emas itu berbelok 90 derajat dalam sekejap, bergegas kembali ke langit dengan sikap yang hampir mustahil. Chen Zicheng tercengang. Justru karena dia adalah pemilik Jinpeng, bahkan lebih sulit untuk terbang seperti ini besok. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa itu benar-benar tidak mungkin. Jika dia melakukannya, di bawah aksi gaya reaksi, tulang-tulang mungkin rusak. Ini adalah keadaan terbang yang hampir tidak mungkin. Inersia tampaknya tidak berpengaruh pada Tang San. Bagaimana mungkin? Pikiran seperti itu juga muncul di benak sebagian besar monster terbang. Itu adalah penerbangan yang bertentangan dengan akal sehat, membuat mereka semua tercengang. Memang tidak mungkin bagi mereka, tetapi dengan Tang San, tidak ada yang mustahil. Pertama-tama, ketika dia melindungi tubuhnya dengan liger dan gangster emas, kekuatan pertahanannya pasti jauh lebih besar daripada monster terbang biasa, dan kekuatan fisiknya bahkan lebih. Yang lebih penting adalah penggunaan nafasnya. Saat berbelok, dia menggunakan jet liger untuk mengganggu arah dan mempercepat 2 kali, sehingga dia bisa terbang keluar dari lintasan yang luar biasa ini. Dia tidak menggunakan kemampuan satu garis keturunan. Oleh karena itu, dari sudut pandang visual, garis emas tiba-tiba menekuk ke atas, menghindari pengejaran cahaya pedang berwarna darah, dan kemudian membalik kembali saat berikutnya untuk menggambar busur. Tubuh Tang San berbalik lagi di udara, menukik tiba-tiba, dan dalam sekejap mata, dia berada di depan pemain ras binatang Bimen lagi. Telapak tangan yang berkibar datang langsung ke dahi pemain raksasa Bimen. Boom, dia tidak ragu menggunakan perang menginjak-injak lagi. Ditampar di dada oleh telapak tangan Tang San, buaya waktu tiada, dan Golden Mammoth mengakui kekalahan. Jika dia ditampar di kepala, apakah dia masih layak? Oleh karena itu, pemain Behemoth tidak berani bertaruh, mereka hanya bisa mengeluarkan kekuatan darah lagi dan melakukan pertahanan menyeluruh. Telapak cahaya putih yang berkibar itu melonjak, dan kekuatan tolak geng emas liger meledak, mendorong tubuh Tang San untuk mengubah arah, dan terbang lagi secara miring. Skenario yang sama muncul kembali. Apa yang dilihat penonton adalah bahwa benang emas terus-menerus melayang di udara, seperti memasukkan jarum dan benang, terus-menerus terbang bola-balik, menyerang pemain raksasa Bimen, memaksa pemain binatang raksasa Bimen untuk ditampilkan. Perang menginjak-injak pertahanan total.
Namun, serangan para pemain Behemoth selalu bisa dengan cekatan dihindari oleh lawan dengan skill terbang mereka yang luar biasa. Semua penonton memahami fakta bahwa para pemain Behemoth tidak membiarkan Tang San mendekat. Toh Tang San malah mendobrak pertahanan Golden Mammoth. Setelah menyaksikan pertarungan Tang San melawan Time Crocodile, penonton tak lagi mempersoalkan hasil pertandingan Tang San dengan Golden Mammoth. Semua penonton setuju bahwa Tang San benar-benar memiliki senjata besar dalam menyerang. Setelah dipukul olehnya dalam jarak dekat, dia tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Pada saat ini, kemampuan terbang super yang dia tunjukkan mengejutkan semua orang. Kemampuan terbang seperti itu dan kemampuan serangan jarak dekat yang menakutkan memberi orang perasaan tidak mampu mengatasinya. Bagaimana dia bisa mengalahkan Tang San dalam keadaan seperti itu? Meskipun pemain klan binatang raksasa Bimen kuat, saat ini mereka sedikit kelelahan oleh serangan berulang Tang San, dan mereka tidak bisa menggunakan kekuatan mereka. Lawan tidak mau ikuti. Dia memukul dengan keras. Terbang dengan kecepatan tinggi, berdebar terus-menerus, menggodanya untuk melemparkan War Trample tipe area, lalu terbang menjauh dengan cepat, dan kembali pada saat berikutnya. Pegangan semua waktu, dan kontrol penerbangan, sangat fantastis. Penonton terpukau. Apakah itu pertandingan individu atau pertandingan ganda, kekuatan Tang San sudah mengejutkan penonton. Tapi baru pada game ini semua orang benar-benar mengerti bahwa dia tidak habis-habisan di kompetisi sebelumnya. Dia masih memiliki kemampuan terbang yang super. Mao Wenwu di kursi VIP tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke ayahnya, dan melihat bahwa ayahnya sedang menonton pertandingan dengan penuh perhatian. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia masih tidak mengatakannya. Lagi pula, tidak ada yang ingin dipukuli, bukan? Waktu berlalu menit demi menit, lusinan serangan berturut-turut Tang San telah menyebabkan darah pemain Behemoth turun. Meskipun keadaan haus darah sangat kuat, itu juga setara dengan potensi stimulasi. Begitu terlalu kuat, kekuatan darah akan melemah dengan cepat. Hanya saja secara umum, dalam keadaan haus darah dari raksasa Behemoth, mereka pada dasarnya dapat menyelesaikan lawan mereka dengan cepat, jadi cacat ini bukanlah apa-apa. Menghadapi Tang San hari ini, dia menderita kerugian besar. Meskipun dia jelas tahu bahwa pihak lain menguras kekuatannya seperti ini, dia tidak bisa menahannya, bagaimanapun juga, dia tidak bisa membiarkan Tang San mendekat. Meskipun dia tidak tahu bagaimana rasanya dipukul oleh itu. Telapak tangan, dia sama sekali tidak ingin mengalaminya. Pemain Behemoth mengeluarkan raungan yang tidak mau, matanya tiba-tiba memerah, dan tubuhnya akhirnya membengkak tak terkendali. Tang San, haus darah kedua, di udara tiba-tiba terkejut, ki dan darah lawan jelas telah banyak dikonsumsi, ini juga tujuannya, dia tidak berharap lawan dapat melemparkan haus darah lagi, dan kali ini intensitasnya jelas lebih kuat. Tubuh pemain Behemoth itu membengkak hingga ketinggian 12 meter dalam sekejap, dan otot-ototnya yang menakutkan merentangkan pakaiannya, memperlihatkannya ke udara. Keadaan haus darah membuat seluruh tubuhnya meledak dengan aura yang sangat ganas, dan cakar gandanya langsung tumbuh hingga 6 meter. Detik berikutnya, tubuhnya yang besar berputar dengan cepat, dan aura mengerikan meledak seketika. Riak merah darah berdesir, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak liar dengan tubuhnya sebagai pusatnya, menembak keluar dengan kecepatan yang mencengangkan. Platform kompetisi dengan diameter 200 meter berubah sepenuhnya menjadi merah dalam sekejap, dan ditutupi oleh cakar berwarna merah darah. Claw Blade Storm. Ini adalah kemampuan kuat dari Kaisar Iblis Pemisah Surgawi untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Yang ini jelas merupakan keturunan langsung. Ledakan sesaat ini membuat semua penonton di auditorium berdiri, ini juga merupakan adegan paling mengejutkan yang muncul sejak awal permainan. Meliputi seluruh tahap kompetisi, badai pisau cakar yang menakutkan dengan ketinggian lebih dari 200 meter sepenuhnya menunjukkan kekuatan serangan mengerikan dari binatang raksasa Bimen. Jika klan naga berada dalam kisaran ini, tubuhnya mungkin akan terfragmentasi. Behemoth yang dapat menggunakan haus darah kedua benar-benar yang terbaik dari surga. Hanya dengan warisan garis keturunan paling murni dan bakat terbaik mereka dapat menyelesaikan haus darah kedua. Haus darah kedua juga dikenal sebagai kegilaan haus darah, dan itu hanya ditampilkan ketika wabah skala penuh dan wabah hiruk-pikuk diperlukan. Setelah dilemparkan, Castor akan lemah untuk waktu yang lama untuk pulih, yang merupakan kemampuan putus asa untuk binatang raksasa Bimen.